Kita masuk ke hadis yang akan kita bahas hari ini. 3 akhlak yang akan mengangkat derajat kita. Kita baca bareng-bareng, Pak. Monggo. Biar semuanya tahulah tentang hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Ma naqasat shadaqatun min mal wa ma zadallahu abdan bi afwin illa izzan wa ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Ini hadis riwayat Muslim. Ada 3 akhlak. Ini satu paket, Pak. 3 akhlak yang akan bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah. Kalau di hadapan manusia itu bonus, tapi di hadapan Allah itu pasti. Satu apa? Yaitu sedekah. Dan Allah sudah menegaskan, dijelaskan lewat ini sabda Rasulullah. Rasulullah bersabda itu tidak seenaknya tapi berdasarkan petunjuk dari Allah. Ma naqasat shadaqatun min mal. Yang namanya sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta kita. Kalau Opi pernah nyanyi, takkan berkurang harta yang sedekah, akan bertambah, akan bertambah. Suara saya kalau flu tetap bagus ya, Pak ya? Ngalem dewe. Ra ono sing ngalem. Jadi mana qasat shadaqatun min mal harus ada di otak kita, Pak. Mana qasat shadaqatun min mal. Coba dihafalkan, Pak. 1 2 3. Ma naqasat shadaqatun min mal. Sekali lagi. Naqasat. Saya pakai bahasa mulut saya dengan membahasakan yang keras. 1 2 3. Coba ibu-ibu, keras yang ibu-ibu, keras Bu. 1 2 3. Ma naqasat shadaqatun min mal. Bapak-bapak, 1 2 3. Kalau bahasa Arabnya agak kesulitan, coba di otak kita diberikan icon di otak kita, Pak. Jadikan masuk di otak kita menjadi salah satu isi otak kita. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Coba. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Harus ada di otak kita, Pak. Saat kita itu berperang antara sedekah dan pelit, kita di otak kita akan berperang, Pak. Makanya kita beri amunisi sebanyak-banyaknya di otak kita. Jadi di otak kita kan, ini tadi awal dingin, bahasan suwe-suwe kemeringet. Ini dinamika orang flu. Tadi dingin banget deh. Di otak kita itu harus diisi. Kenapa Pak Sabit mengajarkan kita membaca Al-Quran berulang-ulang, membaca isinya? Karena di otak kita itu akan selalu berperang, Pak, antara nasihat baik dan nasihat buruk. Makanya di otak kita harus dibanyak-banyakin tentang yang baik-baik agar menang, Pak. Tidak akan sedekah itu mengurangi harta kita. Sedekah tidak akan mengurangi harta kita, itu di otak kita harus kita gaungkan, Pak. Jadi itu namanya kalau dalam bahasa saya, bahasa psikologi, namanya afirmasi. Apa, Pak? Afirmasi itu ucapan yang berulang-ulang. Itu nanti akan masuk ke otak. Nanti kemudian setelah di otak, kemudian lama-lama kemudian kita amalkan. Jadi di otak itu akan menjadi ke hati kalau kita lakukan, Pak. Jadi jangan kalau sedekah belum mengamalkan itu aja, sedekah tidak akan mengurangi harta. Hanya di otak, Pak. Ketika diinfak masih mikir-mikir, iki piro iki kok membayar infak kok. Oke, ana pengajian kok bayar.
Jadi ketika ada kotak infak lewat itu nanti orang akan berpikir pengajian kok bayar. Kaya wong arep telepon biyen jangan nggo koin ya dulu ya. Bapak-bapak masih ngalami telepon pakai koin? Kan kita masukkan koin kemudian telepon toh. Kalau pengajian kok yang nggo koin telepon. Jadi ini di otak kita harus hal-hal seperti ini banyak. Misalnya ketika kita sedang rezekinya kekurangan, yang ada di otak kita seperti dalam surat Al-Jumu'ah ayat terakhir, wallahu khairur razikin. Allah itu sebaik-baik pemberi rezeki. Jadi di otak kita, Bapak Ibu sekalian, walaupun sudah tua, monggo Pak, potongan-potongan ayat kecil itu dihafalkan, dibaca berulang-ulang karena akan menjadi amunisi di otak kita saat berperang di otak kita. Kita itu akan menang-menangan ketika bahannya banyak yang baik, itu akan menang yang baik. Jadi gini, di otak kita sudah hafal. Nanti ketika kita amalkan, kita kemudian akan merasakan enaknya, merasakan hikmahnya akan masuk ke hati. Kenapa banyak orang itu punya ilmu baik tapi hatinya kurang baik? Kenapa? Tidak diamalkan. Apalagi setelah menjadi kebiasaan. Saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang rawuh ke sini, saya husnudon panjenengan mesti sudah ajak sholat malam nggih Pak nggih. Selevel panjenengan itu tidak hanya sholat wajib kan? Ibu-ibu yang sudah terbiasa sholat malam, ketika suatu saat nek bahasa Jawa ini kerinan ini, bahasa Indonesia ini apa? Kesiangan. Ibu-ibu itu sudah terbiasa sholat malam, tiba-tiba kerinan, kesiangan, tidak sholat, kemudian kan gelo Pak. Kagol gelo Pak. Aduh, aku mau ora sholat bengi. Itu artinya kita sudah merasakan kenikmatannya. Jadi kalau orang tanya kenikmatan ibadah itu melakukan Pak. Kalau orang tanya ke kita, piye to rasane duren? Yo mangan duren. Nek diterangkan nanti Pak Bondan dulu yang di kuliner itu. Oh, maknyus. Maknyus ki kaya ngopo to ngono. Kan ketika Pak Bondan makan bakso kemudian rasane maknyus ki kok ngopo to. Ketika makan duren, maknyus. Ketika makan pelem, maknyus kaya ngopo to. Ya kita makan. Kalau kita pengen tahu nikmatnya duren, ya makan duren. Ketika kita pengen nikmatnya pelem, ya makan pelem. Begitu juga ketika kita pengen tahu nikmatnya ibadah, jangan tanya pada orang yang melakukan, tapi kita melakukan. Piye to Pak rasane? Mungkin orang bisa, ibu-ibu misalnya menjelaskan kepada temannya yang belum sholat malam. Nikmatnya gini loh Bu, kalau orang kita sudah sholat malam itu kita merasa tenang, merasa nyaman. Kita isih ngono Bu. Nek belum mengamalkan mesti akan itu. Makanya saya paling males diskusi di WA tentang agama itu niatnya itu tidak mengamalkan tapi megur takon. Kan termasuk salah satu tanda orang munafik kan kebanyakan tanya ya Pak. Pak Sabit. Kan ada orang itu tanya itu bukan niat mengamalkan. Tapi kalau kita itu tanya itu boleh, tanya untuk piye to carane mengamalkan. Apa toh hikmahnya? Boleh Pak, tapi kemudian kita mencoba mengamalkan. Nek emang tokan takon megur, piye rasane duran? Piye tekan sok megur ditar maknyus, tapi dia tidak pernah merasakan kenikmatannya durian. Makanya seperti itu juga ketika ibadah termasuk sedekah ini kita pengen tahu bener po sedekah itu tidak mengurangi harta, ya kita melakukan Pak. Kalau kita tidak melakukan kita tidak pernah tahu bahwa yang namanya Allah mengganti jauh lebih banyak itu yang tahu yang sudah mengamalkan. Kan kalau Allah itu kalau mengganti tidak hanya sama Pak, Allah pasti ngasih bonus. Jadi kalau Allah mengganti itu tidak hanya sama. Jenengan sedekah 10.000, kenikmatan yang diberikan bernilai lebih dari 10.000. Itu pasti Pak. Allah itu maha kaya kok. Ini Bapak Ibu sekalian, maka yang pertama sedekah tidak akan mengurangi harta. Yang pertama masukkan dalam otak kita. Jadi nanti di rumah PR untuk Bapak Ibu sekalian, sambil nyopir, sambil naik motor, sedekah tidak mengurangi harta. Sedekah tidak mengurangi harta. Nek tekan selang kan wis kira-kira ping pira iki? Ning nek nyopir ya tetep ngecek ngarep lho Pak.
terus ini tapi sedekah dalam otak kita sedekah tidak menang. Hal-hal yang positif itu selalu kita gaungkan di otak kita. Kemudian nanti kita amalkan. Bu, hari ini kita sedekah apa? Oh, aku duwe wit gedang nang omah berbuah. Dikasihkan orang, Pak. Saya pernah dirayu pedagang buah dari Karangmojo. Saya nggak tahu dari mana ya. Pedagang mangga pisang. Saya nggak tahu, tapi dari Karangmojo ngakunya. Mungkin jenengan Mas. Jadi saya pernah punya pisang kepok di rumah itu loh Pak. Jenengan pedagang iyo peka ya Pak. Lihat, itu ada apa teliti gitu ya. Setiap profesi itu punya nilai kemampuan tertentu yang unik. Pak, mbok kula niku kula suwune kula tumbase, kula niku dereng asal dagangan boten. Pak, kula niku saya itu enggak tega. Kula niku sedinten dereng angsal Pak dagangan Pak. Didol iki ya semene Allah oleh bojo kula ngelokke. Allah Mas, kok didol barang kok wis didahke tangga marake dadi seduluran, didol ming pira. Jadi seperti kita itu kan sebenarnya saya itu senang menanam buah itu karena apa? Bisa berbagi Pak. Waktu dulu saya kos itu kan nggak bisa nanam buah. Sering dikasih tetangga itu loh Pak. Ternyata petani itu lebih mengamalkan Al-Quran dan hadis daripada pegawai, daripada PNS. Apa? Jadinya petani ini panen jagung. Niki Pak Hasan, kula panen jagung, ngraosaken panen kula, gitu. Ada dia panen pisang niki Pak Hasan, pisang ngraosaken pisang panen kula. Apa ono PNS? Niki Pak kula rapelan. Kula lho niki. Mboten Pak Marmoto sedekah. Kula saya. Niki Pak kula asal TPP. Niki Pak kula asal Pak Sabit Tukin. Kalau petani itu kan langsung aplikatif loh Pak. Panen jagung ya tanggane ngrasake jagunge, panen pisang ya tanggane ngrasake pisange, panen telek ya. Itu sing kadang-kadang jelek iki nek melu ngrasake teleke niki lho Pak. Jadi itu Pak, di otak kita digaungkan kemudian dimasukkan ke hati dengan cara diamalkan, dipraktekke. Ini yang kedua, setelah kita punya semangat berbagi harus diikuti dengan akhlak yang kedua. Apa Pak? Ini karena kalau nggak diikuti akhlak yang kedua bahaya. Yang kedua yaitu memaafkan. Seorang yang sedekah baik itu harus diikuti dengan perilaku memaafkan. Wa ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Dan tidaklah Allah menambah kepada seorang yang suka memaafkan kecuali kemuliaan, keagungan, ketinggian derajat. Jadi kalau kita sudah seneng sedekah harus diikuti dengan perilaku memaafkan. Gini loh misalnya Pak, saya memberi seorang oleh-oleh. Memberi seorang apa gitu. Tidak selalu orang itu berterima kasih. Betul Pak? Jenengan pernah lihat di Instagram ada seseorang itu disuguh nyacat wae. Ini ngapa nggo Bali? Wes gini loh, disuguh. Ini ada Pak. Saya lihat di Instagram video orangnya pinter Pak. Nyindir perilaku kita. Misalnya ini lauknya ikan. Ikannya nggak seger ya. Macam-macam. Terus telur. Ini telurnya kok kayaknya nggak bagus sih. Terus tempenya keras ya. Ini kok nasinya kok kayaknya kurang pulen ya. Tapi ketika pulang bawa ini ya saya untuk anak-anak saya. Orang itu ketika diberi tidak selamanya, bahkan banyak orang yang tidak bersyukur. Nyacat ning entek oke. Ketika pulang dari Jagong, lempere cilik-cilik. Lah mangan pira Bu? 5. Lah kene lho, sope mau anyep no. Mah tanggane yo nganu ngegongi, barang yo anyep. Makanya Bu, kalau kita itu dikasih apapun yang diberikan tuh alhamdulillah, tidak usah banyak komentar.
Itulah kenapa rizki itu sering tidak barokah, karena kita banyak komentar. Ketika panjenengan jagong, paling tidak dapat 3 pahala, Pak. Paling tidak. 1 pahala silaturahim. Yang kedua pahala sedekah, koyo nyumbang kok. Yang ketiga pahala tahniah. Tahniah itu ikut bersyukur. Ning 3 pahala itu bisa gugur di jalan nek diikuti dengan ngerasani. Jadi kita itu kadang-kadang kan jangan banyak komentar lah, Pak. Komentar itu hati-hati. Makanya kalau orang-orang beriman itu kan pilihannya cuma 2. Berkata yang baik. Kalau tidak bisa berkata baik, diam. Dan diam itu emas. Ketika kita menahan diri tidak ngomong yang baik itu adalah emas. Makanya kalau bapak-bapak dimintain ibu-ibu dibelikan emas, jawab aja diam. Pak, tukoke emas, diam. Pak, tukoke emas, diam. Kalau ibu nanti marah, Pak jawab, diam itu emas. Silent is gold. Semakin kamu banyak diam, akan semakin banyak. Aku bariki dicegat oleh toko emas kalau saya ceramah di Ringin Sari nggak berani karena ada Pak Akid. Pak Akid deket deh. Wah, Mas Hasan, jangan mengurangi omset penjualan emas saya. Enggak, Bu. Tapi kalau seorang ayah, seorang suami yang baik, dia akan memberikan, termasuk perhiasan itu, memberikan kepada ibu sebelum istrinya itu minta. Setuju, Bu? Jadi seorang suami yang baik itu memberi kepada istri sebelum istrinya minta. Ngantek ono istri kok ngomong, Mas, uang belanjaku habis, niku bapak kebangetan. Ini seorang istri yang baik itu memberi pelayanan pada suami seperti pelayanan rumah makan ayam goreng atau fried chicken. Selamat datang Bapak. Bapak mau paha atau dada? Kan kalau fried chicken begitu kan? Ayam goreng, ayam Pak. Maksudnya apa? Kemudian kan terus masih lagi mbaknya nanya, Bapak ini mau di sini atau dibungkus, dibawa pulang? Di sini iya, dibawa pulang iya. Nanti kalau Bapak pulang dikongin ya Bu nggih. Bapak mau apa? Ayam, mau oseng-oseng, mau tempe, tinggal GoFood. Jadi ibu-ibu sekarang itu gampang. Bapak mau apa aja, tinggal klik. Nah, ini kok kamu jadi bintang iklan GoFood ya? Jadi yang kedua ini Pak, ketika kita memberi harus siap dengan maaf Pak. Karena tidak semua orang yang diberi itu berterima kasih. Kan sudah ada di surat Saba ayat 13, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Surat Saba ayat 13, PR yang kedua. PR yang pertama Az-Zariyat ayat 18. Yang kedua surat Saba ayat 13. Bapak-bapak menghafalkan ayat-ayat yang pendek atau potongan ayat, Pak. Semakin tua harus semakin juga banyak hafalannya. Nih, wa qalilum min ibadiyasy syakur. Sedikit sekali hambaku yang mau bersyukur. Banyak orang itu yang diberi itu kebanyakan mencela. Jadi orang itu disuguh, sikapnya itu seperti juri acara MasterChef. Nah, disuguh ini minuman apa? Wah, ini udah bentuknya nggak jelas, rasanya gimana itu. Jadi kalau kita jadi tamu dikasih itu jangan seperti juri MasterChef, Chef Juna ya. Itu kan sikapnya nggak enak. Kalau kita disuguh itu Rasulullah, kalau disuguh, kalau seneng beliau dar, kalau nggak seneng beliau diam, meneng itu lebih baik daripada. Jadi kalau kita bertamu itu masuk rumah itu seperti orang buta, pulang keluar dari rumah seperti orang bisu. Orang masuk rumah kok jelalatan, itu rumah kok dipasang ini jeh kaya ngono, kaya ngopo. Jangan Pak, kalau kita masuk rumah orang itu harus menjaga pandang. Biasanya bapak-bapak ibu-ibu ini ana omah anyar pengen ngerti jerone do alasan derek teng wingking. Ning dari perjalanan dari kamar tamu
ke kamar belakang itu, oh AC-nya anyar, oh kulkasnya anyar, oh mesin cucinya anyar. Gak usah Pak, gak usah. Kita itu koyok nganggo kacamata kuda, itu adab Pak. Ketika kita masuk rumah itu seperti orang buta. Ketika kita keluar rumah seperti orang bisu. Piye omahe Pak Hasan? Bagus kok. Terus ya, kalau perlu ya kok apik. Misalnya ada jelek ya enggak usah diomongkan. Jebule Pak Hasan ki jerone membres. Kaya nek metu rapi, resik, jebule jerone wah berantakan. Jangan diomongkan Pak itu. Pak itu aurat keluarga. Ketika jenengan diizinkan masuk, itu memang diharapkan juga jenengan menjaga. Mereka sudah mengizinkan. Jadi kita masuk rumah orang itu sebatas yang diizinkan. Ketika jenengan dipersilahkan sampai kamar tamu, ya sudah sampai kamar tamu, gak usah lo Pak ningali mingke nggih Pak, mboten, itu namanya nggak beradab. Lo pengen ningali kamar-kamare kaya panjenengan sing punya properti aja, kecuali kalau mau beli, kalau kita mau ngontrak itu bolehlah. Kalau enggak ada perlunya itu. Jadi masuk rumah sebatas yang diizinkan, itu yang namanya adab. Terus nggih Pak Sabit nggih. Ora jelalatan delok. Nang kamar tamu ora biji iki gak kalune pira. Iki lampune pira enggak usah nilai Pak. Oke. Jadi itu. Kita tahu bahwa tidak semua orang terima kasih, maka ketika kita sedekah, kok yang kita kasih tidak mengatakan terima kasih, tidak usah marah. Kok nek marah, jadi kita kan yang diingat orang marahnya, bukan sedekahnya, Pak. Jadi inilah resiko orang sedekah itu, kadang-kadang orang nggak terima kasih. Tadi ada orang ibu-ibu dioleh-olehi kerudung tetangga yang pulang umroh. Suatu saat ditanya, gimana Bu, kerudungnya udah diterima? Kemarin waktu umroh ibu-ibu saya kirimi jilbab. Alhamdulillah, makasih ya Bu. Tapi maaf, saya kasihkan pembantu saya. Lah kenapa Bu? Nggak level kalau saya pakai. Nggak usah Bu. Jenengan mau dikasihkan pembantu, mau dibuang, nggak usah diomongkan yang ngasih gitu loh Bu. Itu kan menyakiti ya. Alhamdulillah, terima kasih gitu aja. Gimana Bu jilbabnya Bu? Alhamdulillah, terima kasih. Rasa bukti dari pembantu, bagus ganjel kamar mak, ganjel lemari, itu nggak usah diomongkan. Gitu. Ya, ini yang kedua, memaafkan. Jadi ketika kita sedekah harus diikuti sikap memaafkan. Kita percaya bahwa Allah pasti akan membalas sekecil apapun. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin. Oke, dan yang terakhir adalah ketika kita sudah sedekah kemudian kita memaafkan, yang terakhir ini Pak harus juga kita punya, yaitu rendah hati atau tawadhu. Wa ma tawadhu'a ahadun lillah illa rafa'ahullah. Ketika seorang itu rendah hati, tawadhu karena Allah, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Biasanya orang itu kalau sedekah kemudian iki lho, semene iki sing bantu aku kabeh lho iki. Masjid iki 50% sing anu aku. Itu hati-hati Pak, ketika kita sedekah harus diikuti dengan memaafkan dan rendah hati. Misalnya kita membantu tetangga dulu miskin, kemudian kita bantu, kemudian dia berusaha, kemudian kayak nggak usah sebut-sebut, kayak dia nek aku bantu, dadi apa? Nggak usah Pak, itu akan menggerus amalan kita makin hilang. Namanya kalau dalam bahasa aset, teori aset itu namanya akan mengalami downgrade. Apa Pak? Downgrade itu nilainya berkurang. Ketika panjenengan sedekah kemudian diungkap, biyen nek aku sing bantu dadi apa? Kurang. Paling biyen kurang. Makanya kita harus mengupgrade. Mengupgrade itu up itu naik, grade itu nilai. Menambah nilai kita dengan dulu yang bantu itu Bapak nggih. Alhamdulillah, gitu aja, enggak usah aku. Inilah Pak, ketika orang bersedekah itu memang godaannya satu, kita minta disanjung. Ketika setan tidak berhasil menggoda kita saat sebelum sedekah, akan digoda pasca sedekah. Digoda dengan cara kita mengharap disanjung. Iku sing tak naik kok meneng bae to. Ora mengucapkan terima kasih, ora disebut. Pernah ada kasus Pak ini. Mudah-mudahan tidak terjadi di masjid ini.
Di suatu masjid di negeri antah berantah gitu, saya nggak menyebutkan, ada sedekah untuk membangun kalau nggak salah satu serambi masjid. Kemudian panitia itu ketika menyebutkan nama muzakinya yang sedekah itu ada yang terlewat. Pak Sabit 1 juta, Pak Marwoto 1 juta, aku 2 juta ora sebut. Ora mungkin aku luwih akeh banding Pak Marwoto. Jadi Pak Marwoto sekian, Pak Sabit sekian, mau sekian. Saya tidak sebut Pak, ketika sampai akhir, loh jenengku ora sebut. Marah-marah Pak, loh kok saya enggak disebut? Ya kita cukup alhamdulillah, berarti yang nyebut Allah Pak, karena fadhkuruni azkurkum. Kalau kita sedekah dengan menyebut nama Allah, Allah akan menyebut kita lebih. Fadhkuruni azkurkum. Kalau kamu ingat aku, menyebut aku, maka aku akan menyebut kamu. Allah pasti nyebut Pak. Allah pasti ngasih balasan. Marah-marah orang itu, protes ke takmirnya. Takmir turunkan takmir masjid. Karena merasa dia sedekah, tapi ya namanya orang tidak berniat Pak, tapi terlewat membacanya. Saya yakin takmirnya tidak bermaksud menghilangkan nama itu, tapi mungkin kelewat ketika membacanya. Ketika sebut korban sapi satu Pak ini 2 Pak ini, ketika panjenengan lupa disebut, tidak usah marah Pak, karena Allah sudah menyebut panjenengan dan akan membayar gantinya. Ini yang kedua, ini adalah godaan setan. Yang ketiga, ketika kita sudah sedekah itu digoda dengan setan, kita menyombongkan sedekah kita. Iki lho masjid iki nek aku sing bantu sapa sing dadekke. Itulah godaannya pasca sedekah itu pengen disanjung, pengen dihormati dan sebagainya. Makanya kita ketika sedekah segera kita belajar ilmu tentang memaafkan dan ilmu tentang rendah hati. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Banyak kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Satu tutup monggo. Satu tutup nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Ya Allah, berilah kami kecukupan dengan rizki yang Engkau halalkan, sehingga kami terjauh dari rizki yang Engkau haramkan. Ya Allah, berilah kami kekayaan dari sisimu, sehingga kami tidak berharap dari selain kamu. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang benar itu, tampak betul kebenarannya, sehingga kami bisa mengikutinya. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami yang batil itu, tampak betul kebatilannya, sehingga kami bisa menjauhinya. Allahumma inna nas'alukal huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, berikanlah kepada kami petunjuk, ketakwaan, kemuliaan dan kekayaan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, berilah kepada kami dan keturunan kami menyejukkan hati, dan jadikanlah kami
pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pengen dengarkan ceramahnya lagi bisa lihat di Facebook saya. Ini saya rekam, saya live di Facebook saya. Cari aja di Facebook Ahsan Jihadan. Insya Allah nanti sudah saya edit, insya Allah saya masukkan di YouTube saya. YouTube saya Ahsan Jihadan juga. Pokoknya kalau di internet cari Ahsan Jihadan, insya Allah ketemu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.